Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak golongan anak TK Minggu 18 April 2021 bersama Kak Vio, Kak Rekel, dan Kak Hana. Selamat beribadah. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kak Hana mau mengundang adik-adik untuk berdiri. Ayo kita berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Jalan Serta Yesus. Pasti adik-adik tahu kan? Nah, ini kita akan pakai gerakannya. Pertama-tama kita akan menghadap ke kanan. Jadi kata jalan pertama kita hadap ke kanan ya adik-adik ya. Oke, Kak Reka. Kita akan bersaat teduh. Adik-adik boleh duduk, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau berdiri lagi, kita akan kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Tahu kan lagunya? Oke, Kak Reka. Karena kita sudah pemanasan, kita akan duduk, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Adik-adik ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah. Berkatilah kami agar dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik berdiri lagi. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dengan judul lagu Yesus Pokok. Kak Reka. Pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan italah caranya,
karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama Kak Vio. Sepertinya adik-adik sudah pada cantik, sudah pada ganteng, udah siap untuk mendengar cerita hari ini. Sebelum kita memulai ceritanya, mari kita berdoa ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa Kak Vio ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Berkatilah agar kami bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Vio mau cerita tentang dua tokoh Alkitab. Kira-kira siapa ya mereka? Hari ini Kak Vio mau cerita tentang Bapak Petrus dan juga Bapak Yohanes. Seperti pada gambar ini nih. Kira-kira mereka kenapa ya adik-adik? Jadi pada waktu itu Bapak Petrus dan juga Bapak Yohanes sedang bercerita kepada banyak orang. Mereka dengan penuh semangat dan juga sukacita bercerita tentang Tuhan Yesus yang sayang sekali pada semua orang. Tetapi meskipun Bapak Petrus dan juga Bapak Yohanes cerita itu dengan semangat dan dengan sukacita, tetap saja adik-adik ada yang gak suka sama mereka. Namanya adalah para mahkamah agama. Nah, seperti pada gambar ini nih. Para mahkamah agama itu gak suka kalau misalkan dengar cerita Tuhan Yesus. Bahkan mereka itu menarik Bapak Petrus dan juga Bapak Yohanes, kemudian berkata kepada mereka, kalau mereka tidak boleh bercerita tentang Tuhan Yesus sedikit pun. Bahkan orang-orang yang gak suka itu gak mau menyebut nama Tuhan Yesus. Setelah mendengar kabar itu, Bapak Petrus dan juga Bapak Yohanes tidak langsung berhenti bercerita loh adik-adik. Bahkan Bapak Petrus bilang nih kepada orang-orang yang gak suka itu, kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Ia berkuasa dan telah menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, Bapak Petrus nggak takut sama mereka. Karena Bapak Petrus dan juga Bapak Yohanes lebih memilih untuk takut sama Tuhan daripada takut sama manusia. Nah, kira-kira menurut adik-adik setelah berkata demikian, apa yang mereka lakukan ya? Tentu saja mereka tetap penuh semangat menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang. Adik-adik, tahu nggak ya apa yang dilakukan sama Bapak Petrus dan juga Bapak Yohanes itu disebut apa? Itu disebut sifat yang taat. Sifat yang apa? Taat. Taat kepada siapa ya mereka? Mereka taat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa di sini yang mau taat sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Semoga banyak ya adik-adik. Tapi gimana ya Kak Vio caranya supaya taat sama Tuhan Yesus? Nih Kak Vio kasih contoh ya. Misalkan di gambar ini nih. Kalau misalkan mamanya adik-adik suruh belajar, adik-adik mau nurut nggak? Misalkan mama bilang nih adik-adik, ayo belajar ya, besok kan ada ujian. Atau ayo belajar biar pinter. Adik-adik nurut nggak sama mama papa? Nggak iyain nggak kalau mama bilang gitu? Atau ada lagi nih gambarnya. Misalkan adik-adik lagi asik main sama temen atau main sama kakak adik, lagi asik nonton TV, terus mama papa bilang adik-adik harus tidur siang. Kira-kira adik-adik langsung tidur nggak? Kalau misalkan iya, berarti adik-adik sudah taat kepada Tuhan Yesus. Loh, kok bisa begitu ya Kak? Karena nurut dan taat sama orang tua adalah bentuk ketaatan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Ada juga cara lain loh untuk taat kepada Tuhan Yesus. Caranya adalah dengan rajin beribadah. Seperti ikut HMPH hari ini nih. Jadi kalau misalkan tadi adik-adik angkat tangan, terus bilang kalau adik-adik itu mau taat kepada Tuhan Yesus, adik-adik harus ikut HMPA dengan penuh semangat dan juga sukacita.
Nggak boleh tuh yang nangis dulu, dibangunin mama, nggak mau aku masih ngantuk, nggak boleh. Kalau adik-adik sudah bilang mau taat sama Tuhan Yesus, kalau ikut IHMPA harus penuh semangat. Kalau dibangunin mama nggak boleh tuh marah-marah lagi. Selain itu, adik-adik juga harus rajin berdoa sama Tuhan. Kalau berdoa, posisinya kayak gimana? Harus yang benar ya adik-adik, harus melipat tangannya, harus tutup mata, nggak boleh doa ngintip-ngintip. Karena taat sama Tuhan juga berarti adik-adik harus berdoa dengan cara yang benar kepada Tuhan. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini nih, kita diajarkan untuk taat kepada Tuhan Yesus. Kenapa ya harus taat sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menyayangi kita dan mengasihi kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup taat kepadanya. Caranya gimana ya? Tadi seperti yang Kak Vio sebutkan, caranya adalah dengan hidup kita yang sehari-hari dengan baik. Misalkan, dengar-dengaran sama mama papa, nggak boleh marah-marah, harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, dan sama seperti Bapak Petrus dan juga Bapak Yohanes, adik-adik harus menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Itulah cara kita menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan Yesus. Demikian firman hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, jadi firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk taat kepada Tuhan seperti Bapak Petrus dan juga Bapak Yohanes. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan muji Tuhan dengan judul lagu Taat. Nah, ini lagu baru ya adik-adik, kita bisa latihan bersama-sama. Karekel. Karena kita akan memberikan persembahan. Nah adik-adik, karena sekarang lagi masa pandemi, kita disarankan untuk tidak memberikan uang secara tunai. Jadi persembahan adik-adik ini dapat adik-adik transfer via link aja, Dana, OVO, dan GoPay melalui QR Code yang tertera di layar. Adik-adik bisa minta bantuan mama dan papa ya kalau misalkan adik-adik bingung. Nah adik-adik, kita akan mulai untuk memberikan persembahan. Kita sama-sama berkata, apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Mari kita muji Tuhan dengan Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Karekel. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan hari ini. Berkatilah persembahan kami. Amin. Adik-adik kembali berdiri. Mari berdiri, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 267, Siapa yang Berpegang. Rekel. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhi
ibadah sudah mau selesai. Tapi sebelum itu kita mau berdoa ya. Adik-adik mau lipat tangannya, tutup matanya, ikutin doa Kak Vio ya. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah beribadah. Berkatilah kami agar mampu menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Berkatilah kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa